Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas tugas pengantar informasi dan pengantar teknologi informasi dan komunikasi yang berjudul Perkembangan Perangkat Lunak dan Transformasi Digital. Di sini ada nama-nama kelompok-kelompok kami yang nanti akan membawakan materi-materi ini. Lanjut. Yang pertama ada apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah pengendali utama sistem komputer. Awalnya manusia berinteraksi dengan komputer melalui kode biner 0 dan 1. Muncul bahasa assembler dan bahasa tingkat tinggi seperti Basic, Pascal, dan juga C++. Pembuatan software kini menjadi proses kompleks dengan banyak tahapan dan tim. Pengembangan software mendorong transformasi digital di berbagai bidang. Dunia modern semakin bergantung pada inovasi perangkat lunak. Next. Nah, di sini ada evolusi dan perkembangan perangkat lunak. Generasi awal software hanya memahami kode biner 0 dan juga 1. Bahasa assembler diciptakan untuk mempermudah instruksi komputer. Muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi agar lebih mudah dipahami manusia. Software berkembang dari sistem sederhana menjadi produk industri kompleks. Kini software digunakan di semua bidang, bidang pendidikan, bidang bisnis, hingga bidang otomasi industri. Perkembangan ini menjadi dasar revolusi digital dan juga otomasi modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nur Fauzi. Klasifikasi jenis dan klasifikasi dan jenis perangkat lunak. Satu ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem ini mengatur dan mengendalikan kerja komputer. Contohnya seperti sistem operasi Windows atau Linux, utility, Norton utility. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word, Excel, AutoCAD, dan Photoshop. Next, perangkat lunak sistem atau sistem software mengatur kerja dasar komputer agar semua perangkat berjalan dengan baik, berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna. Terdiri dari tiga jenis utama yaitu programming language mengubah algoritma manusia menjadi kode komputer, operasi sistem mengatur kerja komputer dan perangkat keras. Yang ketiga itu ada utility mengatur pemeliharaan sistem. Next. Perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik spesifik aplikasi berjalan di atas sistem operasi dan memanfaatkan sumber daya komputer. Jenis-jenis utama aplikasi yaitu ada word processing, pengolah kata, database, pengolahan data, spreadsheet, menghitung otomatis, CAD dan desain, gambar teknik dan grafis. Yang terakhir ada layout, artikel, dan multimedia sebagai publikasi dan media interaktif. Oke, selanjutnya fungsi utama perangkat lunak atau software. Yang pertama itu ada mengatur komunikasi antara pengguna dan komputer. Yang kedua, mengontrol kerja perangkat keras hardware agar berjalan sesuai perintah. Yang ketiga, memungkinkan komputer melakukan tugas seperti menghitung dan menganalisis data, menggambar dan mendesain, menghasilkan suara, video, dan animasi. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Yang kelima, menjadi dasar bagi penerapan transformasi digital dan otomasi. Terus, akselerasi digital dan tantangan SDM di Indonesia. Pertumbuhan sektor teknologi, in- informasi dan komunikasi atau disingkat TIK di Indonesia berkembang sangat pesat. Namun permintaan terhadap tenaga kerja digital jauh melebihi ketersediaan SDM yang ada.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia diperkirakan harus menyiapkan sekitar talenta 600 ribu talenta digital setiap tahun. Jika tidak tercapai, pada tahun 2030, Indonesia berpotensi mengalami kekurangan hingga kurang lebih 18 juta tenaga ahli digital. Meski demikian, Indonesia tetap termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan digitalisasi tercepat di dunia. Memasuki era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0, digitalisasi menjadi kunci utama dalam mendorong ekonomi masa depan dan meningkatkan daya saing nasional. Perbedaan 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 generasi digital natif versus imigran. Digital natif cepat beradaptasi dengan aplikasi dan media baru, menganggap teknologi sebagai bagian alami dari hidupnya. Contohnya generasi Z, generasi milenial muda. Digital imigran perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi, cenderung membandingkan teknologi baru dengan cara lama. Contohnya generasi X dan baby boomer. Next. Studi kasus transformasi digital di Indonesia. Transformasi digital di Indonesia, contohnya PT KAI, layanan tiket dan jadwal kini berbasis digital online, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Yang kedua ada PT Pos Indonesia, bertransformasi ke layanan digital dan logistik modern. Tersedia aplikasi pos mobile untuk layanan cepat. Next. Faktor utama keberhasilan transformasi digital. Transformasi digital adalah proses bertahap. Berikut 7 langkah utama yang harus diperhatikan agar perubahan berjalan efektif. Yang pertama, bisnis, dari loser ke winner. Yang kedua, produk dari fisik ke digital. Yang ketiga, proses dari manual ke otomatis. Yang keempat, teknologi dari mesin ke layanan. Yang kelima, SDM dari resource ke kapital. Yang keenam, organisasi dari biaya ke nilai. Yang ketujuh, budaya dari perilaku ke karakter. Era teknologi baru dan platform 3.0. Dulu saat ini memasuki era platform 3.0, yaitu fase integrasi penuh teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ini berfokus pada konektivitas, pengelolaan data, dan layanan real-time yang semakin mempermudah aktivitas manusia. Teknologi utama seperti artificial intelligence atau AI, cloud computing, Internet of Things (IoT) dan Big Data menjadi fondasi yang mendorong percepatan inovasi serta membuka peluang bisnis baru di berbagai sektor. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan besar, terutama kebutuhan akan SDM yang mampu terus beradaptasi, belajar, dan menguasai keterampilan digital agar tetap relevan di tengah perubahan yang cepat. Kesimpulan, perangkat lunak kini menjadi fondasi utama dalam perkembangan dunia digital modern. Kemajuannya mendorong otomatisasi dan efisiensi di berbagai sektor, sehingga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi digital. Meski demikian, negara ini masih menghadapi tantangan besar berupa kurangnya SDM digital yang benar-benar berkualitas. Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.